Bab 014. Kini sopir telah masuk ke dalam mobil, lalu melajukan kendaraan tersebut membelah jalan yang sudah mulai ramai padat karena waktu telah menunjukkan waktu pulang kerja. Setelah beberapa lama berkendara, sopir telah menghentikan mobil. Setelah Aurel keluar dari mobil, Aurel mulai mengintip dan benar saja ternyata Aurel sudah berada di depan Ariskop Homestay. Aurel mencoba membuka pintu dan untung saja tidak terkunci. Memang keberuntungan berpihak kepada Aurel, jika tidak Aurel akan kepanasan. Astaga, Aurel memang pintar sekalang. Aurel tinggal ke dalam diam-diam, jangan sampai orang-orang lihat Aurel. Ucap Aurel melompat-lompat di depan homestay sehingga tasnya juga ikut bergoyang-goyang. Di dalam homestay ternyata sopir telah berbicara dengan salah satu petugas di homestay, yaitu Cynthia. Aurel sedikit mengintip, ketika keduanya lengah Aurel mengendap-endap hingga sampai di depan lift. Karena Aurel sudah pernah ke kamar Zahra, walaupun hanya sekali, Aurel yang memang sudah cerdas karena turunan ayahnya, hafal di lantai mana kamar Kia berada. Aurel segera menekan lift. Untung saja Aurel sampai walaupun harus berjinjit. Karena para pegawai Ariskop belum pulang, Aurel jadi aman dan tidak ada satu orang pun yang melihatnya. Ting! Pintu lift terbuka. Hole, Aurel pintal nanti jadi supel hello aja Aurel udah bisa ngilang. Ucap Aurel setelah berhasil sampai di lantai 4. Kini Aurel kebingungan harus berbuat apa agar bisa masuk ke dalam kamar Zahra, karena pintunya dikunci. Aurel kemudian menuju ke dapur, dibukanya kulkas karena Aurel begitu haus. Ternyata di dalam kulkas ada susu kotak, diambilnya susu tersebut lalu diminumnya. Entah siapa yang punya susu tersebut, Aurel tidak peduli. Aurel meminumnya sambil duduk di kursi meja makan yang ada di dapur homestay. Samar-samar Aurel mendengar suara orang yang itu tandanya para karyawan sudah pulang dan mungkin Zahra juga salah satunya. Aurel tidak langsung muncul dan menemui Zahra. Dengan cerdiknya Aurel menunggu orang-orang masuk ke dalam kamar karena jika ada salah satu pegawai yang melihatnya apalagi Nadia, bisa dipastikan mereka akan lapor ke Amar. Aurel Amnan gak yah langsung ke kamar Umi. Aurel mengintip dari balik tembok. Saat dilihat keadaan sudah aman, buru-buru Aurel menuju ke kamar Zahra. Tok tok tok. Suara pintu terdengar diketok, membuat Zahra yang baru membuka hijabnya langsung memakainya kembali. Zahra heran siapa yang mengetok pintunya, bahkan suara ketokannya terdengar sangat pelan. Untung saja Zahra mendengar suara ketokan pintu dari Aurel. Ceklek. Zahra membuka pintu. Assalamualaikum Umi. Aurel datang. Mendengar suara kecil nan imut, Zahra menunduk. Betapa kagetnya Zahra karena saat menundukkan kepalanya dengan Aurel yang mendongakkan. 6. Kepala tersenyum memperlihatkan deretan gigi susunya, sambil menautkan jari-jari. Waalaikumsalam, sayang, kamu kok bisa ada di sini? Kini Zahra sudah berlutut mensejajarkan tinggi badannya dengan Aurel. Dengan cepat karena sudah sangat rindu, Aurel seketika memeluk tubuh Zahra, dan mengalunkan tangannya di leher Kia yang tertutup hijab instannya. Umi, Aurel lindu banget sama Umi. Ucap Aurel di sela pelukannya. Zahra langsung melerai pelukan Aurel lalu menghujani ciuman bertubi-tubi. Mulai dari ubun-ubun, kening, pipi kanan dan pipi kiri Aurel cubi. Umi juga rindu denganmu sayang, anak solehah. Ucap Zahra meluapkan segala kerinduannya. Umi, apa tidak mau ajak Aurel masuk? Apa Aurel dibiarkan berdiri di luar saja, padahal Aurel mau tidur di dalam sama Umi? Apa Aurel tidak boleh tidur dengan Umi? Nah kan Aurel kalau mulai berbicara suka kelewatan. Astagfirullah Umi, sampai lupa sayang.
Ayo masuk." Kini Zahra mengangkat tubuh Aurel untuk digendongnya masuk ke dalam kamarnya, diletakkannya tubuh mungil Aurel di atas kasur. Setelah duduk, Aurel membuka tasnya lalu meletakkannya di samping tempatnya duduk. "Sayang, kamu kesininya dengan siapa, Ham?" Kini Zahra mulai bertanya kepada Aurel. "Aurel datang baleng sopil Umi." Jawab Aurel apa adanya, karena Aurel memang datang bersama sopir namun diam-diam. Di pikiran Zahra Aurel yang diantar sopir berarti telah mendapat izin untuk ke tempat Kia, tanpa berpikir macam-macam. "Sebentar ya sayang, Umi mandi dulu." Pamit Zahra yang dianggupi oleh Aurel. Selama Zahra mandi Aurel mengambil boneka kecil yang berada di dalam tasnya. Ternyata setelah pikir-pikir Aurel tidak jadi membawa pakaian karena Aurel juga butuh teman main, jadi Aurel memasukkan boneka saja. Memang dasar Aurel masih anak kecil lebih mementingkan mainan. Zahra keluar dari kamar mandi, sudah lengkap dengan gamis rumahnya namun Zahra belum memakai hijabnya. Aurel meninggalkan bonekanya di atas tempat tidur, merosot lalu berjalan menuju tempat Kia sekarang dengan membubuhkan bedak tipis dan memberi lip gloss di bibirnya yang amat manis nan imut. "Sayang, Umi mau ke dapur untuk memasak apa Aurel mau tunggu di sini saja atau mau ikut?" Tanya Zahra. Setelah berpikir cukup lama Aurel berkata, "Aurel tunggu Umi di kamar saja, apa bisa Aurel makan di kamar saja Umi?" Tanya Aurel karena tidak mungkin Aurel keluar bisa saja dilihat pegawai ayahnya. "Baiklah sayang, Umi tinggal dulu ya." Kap. Sementara di lantai bawah, kini sopir pribadi keluarga Aris sudah pamit meninggalkan homestay, setelah mengambil berkas yang diperintahkan oleh Oma Santika. Saat sampai di dekat mobil sopir tersebut rasanya melupakan sesuatu di dalam homestay namun sopir bingung apa yang dilupakannya. "Saya ngelupain apa ya? Tapi sepertinya semua perintah nyonya sudah saya laksanakan. Sudahlah mungkin ini hanya perasaanku saja." Kini sopir masuk ke dalam mobil mengemudikan roda 4 milik keluarga Aris tidak tahu saja bahwa yang tertinggal adalah harta paling berharga milik keluarga Aris yaitu cucu perempuan satu-satunya yang diam-diam ikut ke homestay dan tidak ikut kembali pulang. 7. Di kediaman mewah keluarga Aris belum ada yang curiga atas menghilangnya cucu tunggal keluarga Aris yang selalu menjadi kesayangan. Para pelayan mengira Aurel ada di dalam kamarnya dan sedang bermain. Memang tadi Aurel menyuruh Bi Inap, pelayan yang biasa menemaninya dan mengurus segala kebutuhannya untuk meninggalkan Aurel di dalam kamar sendiri, karena Aurel beralasan ingin main sendiri dan jangan diganggu. Bi Inah yang tidak menaruh rasa curiga juga langsung saja meninggalkan kamar Aurel menuju ke dapur membantu pelayan yang menyiapkan makan malam. Apalagi sesuai dengan kabar yang para pelayan terima, nyonya dan tuan mereka yang tak lain Oma Santika dan Opa Aris kembali dari luar negeri. Bisa saja sampainya sore atau bahkan malam hari. "Loh, Inah kamu di sini, kenapa tidak menemani nona muda bermain saja?" Tanya salah satu pelayan kepada Inah. "Nona muda tidak ingin saya menemaninya," jawab Inah apa adanya. Saat sedang mengobrol Pak sopir masuk ke dalam dapur. "Sudah mau berangkat Ndi?" Tanya Biasi kepada supir pribadi keluarga Aris yang dikenal dengan Dandi. "Iya Mbok, ini sudah mau berangkat," jawab Dandi lalu kembali keluar dari dapur menuju ke garasi, di mana mobilnya sedang dipanaskan di sana. Para pelayan masih sibuk berkutat di dapur tak mengingat untuk mengecek keadaan nona muda mereka yang katanya di kamar. Sebenarnya para pelayan bersyukur jika Aurel menjadi anak yang penurut dan tidak mengganggu para pelayan yang sedang bekerja.
Bahkan jika Aurel berada di rumah, dia hanya sendiri namun seperti beberapa orang anak yang berada di kediaman Aris karena Aurel yang super duper aktif. Sebentar lagi malam, ini hampir waktu jam mandinya Nona Muda, lebih baik kamu ke kamar Nona Muda sekarang. Perintah Asi sebagai kepala pelanggan yang segera dilaksanakan oleh Ina. Baru saja Ina ingin menaiki tangga menuju lantai 2, suara ketukan pintu membuat Bi Ina mengurunkan niatnya lalu berbalik untuk membuka pintu. Selamat datang Tuan Nyonya, ucap Ina hormat kepada Oma Santika dan Opa Aris yang ternyata telah sampai di kediaman Aris. Kamu bantu dan dibawa koper dan taruh di kamar saya ya. Perintah Oma Santika lalu melangkah masuk ke dalam rumah, dan duduk di ruang keluarga. Ternyata dan di saat perjalanan pulang dari homestay ditelepon Opa Aris untuk menjemputnya di bandara, jadinya dan diputar balik menuju ke bandara. Bi Asi yang tahu kedatangan Nyonya dan tuannya dengan cepat membuatkan minum dan membawanya ke ruang keluarga. Saat melihat Ina dan Dandi masuk dengan membawa 3 koper yang bisa ditebak 1 koper tambahan adalah oleh-oleh yang dibeli Oma Santika. Loh, Ina kamu belum ke kamar Nona Muda? Tanya Bi Asi. Belum Bi, setelah mengantar koper Nyonya ke kamar saya akan ke kamar Nona Muda. Jawab Ina dan bersiap mengangkat kembali koper yang tadi dibawanya. Tidak usah Ina, biar saya yang ke kamar Aurel, saya juga sudah sangat rindu dengan cucu cantikku yang cerewet itu. Ucap Oma Santika bangkit dari duduknya sementara Opa Aris masih tetap duduk di ruang keluarga menikmati minuman yang dibuat Bi Asi. Oma Santika menaiki lift untuk menuju ke kamar Aurel. Saat sampai di depan kamar Aurel, Oma Santika membuka pintu siap memberi kejutan. Namun bukannya memberikan kejutan, Oma Santika malah terkejut karena Aurel tidak berada di dalam kamar. Bergegas Oma Santika masuk ke dalam kamar Aurel, berteriak memanggil cucu cantik, Aurel cucu Oma yang cantik, Oma sudah pulang, Oma bawa oleh-oleh yang banyak loh untuk kamu. Panggil Oma Santika membuka pintu kamar mandi dan walk-in closet namun tidak menemukan keberadaan Aurel. Karena khawatir, Oma Santika keluar dari kamar menuju ke lantai di mana Opa Aris berada. Pa, Aurel tidak berada di dalam kamar, di mana cucu kita Pa? Khawatir Oma Santika, kini Opa Aris sudah memanggil para pelayan menghadapnya. Di mana Aurel cucuku, kenapa tidak berada di kamar Ina kata kamu? 8. Aurel ada di kamar tapi kok tidak ada? Tanya Oma Santika saat para pelayan sudah berbaris di depannya, bahkan supir, security dan tukang kebun juga sudah berada di sana. Maaf Nyonya, waktu saya meninggalkan Nona Muda memang ada di dalam kamar, Nona Muda menyuruh saya meninggalkannya sendiri di dalam kamar karena ingin main sendiri. Jawab Ina apa adanya. Astaga, Pa, di mana cucu kita berada? Cemas Oma Santika. Tenang Ma, mungkin Aurel bermain sendiri di rumah ini. Kalian cepat cari cucu saya di setiap tempat di rumah ini. Perintah Opa Aris, dan dengan segera para pelayan berpencar untuk mencari Nona Muda mereka. Mama, harus menghubungi Amar, di mana anak itu, kenapa sampai jam segini Amar belum juga sampai di rumah? Seharusnya Amar tidak lembur jika kita tidak ada di rumah, kasihan cucu kita Pa. Ucap Oma Santika mulai marah ke Amar putra tunggalnya. Memang tahta tertinggi anak semata wayang akan tergantikan dengan cucu pertama. Halo. Kamu pulang sekarang, anak kamu tidak ada di rumah, jangan sibuk bekerja terus. Uang bisa dicari tapi jika anak kamu hilang karena kamu yang hanya sibuk bekerja. Oma Santika mematikan sambungan telepon secara sepihak. Lalu ikut membantu para pelayan mencari Aurel. Di kantor Ariskop, mendapat telepon dari Oma Santika.
membuat Amar kalang kabut. Jujur Amar takut Aurel akan berbuat sesuatu sebagai bentuk protes ke Amar karena tidak membiarkannya ikut ke kantor dan mengabaikan Aurel beberapa hari ini. Untung saja Stephen sedang masuk ke dalam ruangan Amar. "Steph, ayo kita pulang, Mama tadi nelpon kalau Aurel tidak ada di rumah," ucap Amar berjalan menuju pintu. "Itu salah lo sendiri, cuekin anak sekecil Aurel," ucap Stephen namun Amar mengabaikannya. Melihat Amar sudah berjalan keluar ruangan dengan cepat Stephen mengikuti Amar karena Stephen juga sangat khawatir dengan keadaan Aurel. Di sepanjang jalan Amar menyalahkan dirinya bahkan Amar tidak mengeluarkan sepatah kata pun, "Maafkan ayah sayang, ayah bukan bermaksud mengabaikan kamu tapi ayah takut terjadi sesuatu kepadamu." Monolog Amar. Mobil mewah yang dikemudikan oleh Stephen akhirnya sampai di kediaman Aris. Amar berlari masuk setelah mobil berhenti. Sesampai di dalam rumah, Amar yang sudah sangat cemas ditambah emosi yang menguasainya menatap nyalang semua pelayan yang sedang berdiri berjejer di depan Oma Santika dan Opa Aris yang duduk di sofa ruang keluarga sambil menangis. "Apa menjaga anak kecil saja kalian semua tidak bisa, hah? Atau kalian mau saya pecat? Jawab di mana anak saya berada?" Teriak Amar membentak semua pelayan, yang menyebabkan pelayan hanya bisa tertunduk dengan rasa takut. "Kenapa tidak ada yang menjawab apa kalian semua bisu?" teriak Amar kembali. "Amar cukup, kamu tidak akan bisa menemukan putrimu jika hanya marah kepada mereka. Stephen lihat CCTV di rumah kita sekarang," perintah Aris. Stephen masuk ke dalam kamar lalu mengakses CCTV di kediaman Aris. Stephen keluar membawa laptop. Kini Opa Aris, Oma Santika dan Amar melihat CCTV saat terakhir kali Bi Inah meninggalkan kamar Aurel. Setelah melihat rekaman CCTV, dan mereka semua tahu jika Aurel diam-diam ikut masuk ke mobil. "Dan di kemana kamu tadi? Apa kamu tidak memperhatikan jika putriku ikut di dalam mobil yang kau pakai?" tanya Amar masih dengan emosi yang meluap-luap. "Maaf tuan, saya ke Ariskop Homestay atas perintah Nyonya Besar." Amar lalu berdiri dari duduknya pergi meninggalkan kediaman Aris menuju homestay. Bahkan Stephen harus menyusul menggunakan mobil yang lain. Sesampai di sana Amar disambut oleh Cynthia. "Selamat datang Pak Amar," ucap Cynthia. Perlihatkan rekaman CCTV saat sopir pribadi keluarga Aris datang ke sini. Tanpa banyak tanya Cynthia mengajak Amar ke ruangan kontrol CCTV berada. Amar yang melihat Aurel menaiki lift dan ternyata sampai di lantai 4. Amar yang tidak melihat CCTV sampai akhir namun hanya sampai Aurel berdiri di depan sebuah kamar di lantai 4. Keluar dari lantai 4 Amar langsung menuju kamar tersebut. Mengedor dengan keras pintu kamar, membuat semua penghuni di lantai 4 keluar dari kamar masing-masing. Para karyawan keheranan ternyata yang membuat keributan adalah bos mereka. Cukup lama Amar mengedor pintu karena Zahra yang 9. Masih baru selesai mandi, sedangkan Aurel ternyata tertidur bahkan tak terganggu dengan suara gedoran pintu. Memakai hijab instannya Zahra membuka pintu. Saat pintu terbuka tidak sengaja pandangan Zahra dan juga Amar bertemu, namun dengan cepat Zahra menundukkan pandangannya. Zahra yang belum tahu wajah bosnya kemudian bertanya, "Mohon maaf Pak, ada yang bisa dibantu? Di mana putri saya?" "Hah?" bentak Amar, membuat Zahra kaget. "Dek, jika beliau ayah Aurel berarti beliau bos Zahra." Monolog Zahra. 10.
Tanpa menunggu izin dari sang pemilik kamar, Amar menerobos masuk sampai tak sengaja mengenggol lengan Zahra. Beberapa kali Zahra bersitikfar karena untuk pertama kalinya ada laki-laki bukan mahramnya menyentuhnya walaupun tidak secara langsung namun membuat Zahra sangat merasa bersalah. Amar yang melihat Aurel tertidur pulas malah salah paham kepada Zahra, "Kamu apakan anak saya hah? Apa kamu tidak tahu jika dia adalah putri dari Amar Fate Aris, dan saya tidak akan mengampuni orang yang sudah mengganggu putri saya." Bentak Amar sehingga Zahra kaget dibuatnya.